Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Rajab dari kelas PGSD 7D. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pemanfaatan Media Pembelajaran di SD Impres 167 Matoanging. Latar belakang: kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh pendidikannya dan majunya pendidikan ditentukan oleh manusianya. Oleh karena itu, pendidikan butuh pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran di Indonesia sudah bukan berpusat pada guru, tetapi siswa diminta untuk menentukan sendiri materi pembelajaran, sedangkan guru hanya memberikan garis besarnya. Di sini guru harus pintar dan kreatif dalam menentukan media pembelajaran untuk membantu pemahaman siswa. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media harusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, tiap-tiap pendidik perlu mempelajari bagaimana menerapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Rumusan masalah. Rumusan umum. Secara umum, penelitian ini merumuskan bagaimana pemanfaatan media pembelajaran di Sekolah Dasar Impres 167 Matoanging. Rumusan khusus. Yang pertama, bagaimanakah pemanfaatan media pembelajaran jenis media audio? Yang kedua, bagaimana pemanfaatan media pembelajaran jenis media visual? Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan media pembelajaran jenis media audio visual? Yang keempat, bagaimana pemanfaatan media pembelajaran jenis media multimedia? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan umum. Secara umum, penelitian ini untuk mendeskripsikan pemanfaatan media pembelajaran di Sekolah Dasar Impres 167 Matoanging. Tujuan khusus. Yang pertama itu pemanfaatan media pembelajaran jenis media audio. Yang kedua, pemanfaatan media pembelajaran jenis media visual. Yang ketiga, pemanfaatan media pembelajaran jenis audio visual. Yang keempat, pemanfaatan media pembelajaran jenis multimedia. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru, penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan cara kerja guru dalam memanfaatkan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Manfaat penelitian ini untuk guru adalah agar guru mampu memanfaatkan media pembelajaran sesuai dengan fungsi media tersebut agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan penelitian ini juga besar harapan saya agar guru tidak banyak membuang waktu yang lama untuk berceramah. Yang kedua, manfaat untuk siswa. Manfaat bagi siswa penelitian ini agar siswa mampu memahami tiap materi yang diajar dan lebih memahami lagi ketika dijelaskan dengan bantuan media pembelajaran. Selain itu, manfaat lain agar siswa termotivasi dengan media yang ada. Yang ketiga, manfaat untuk mahasiswa atau peneliti. Sebagai calon guru, pemanfaatan bisa mengklasifikasi dan membedakan pemanfaatan media pembelajaran sesuai jenis media tersebut. Peneliti lebih banyak lagi mengetahui dan menambah wawasan tentang kehidupan seorang guru ketika dihadapkan dengan paradigma pendidikan yang baru, agar ketika menjadi seorang guru bisa memanfaatkan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah bab 2, kajian pustaka, deskripsi teoristik dan hasil penelitian yang relevan. Adapun deskripsi teoristik, menurut Gagne pada tahun 1970, media pembelajaran adalah berbagai komponen pada lingkungan belajar yang membantu pembelajaran untuk belajar. Selain itu, Bridges pada tahun 1997 mendefinisikan media sebagai sarana fisik yang digunakan untuk mengirim pesan kepada peserta didik sehingga mampu merangsang mereka untuk belajar. Media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran, sehingga bentuknya bisa berupa perangkat keras atau hardware seperti komputer, televisi, proyektor, dan perangkat lunak atau software yang digunakan pada perangkat keras itu.
Pemanfaatan media pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat-sangat membantu siswa dalam memperluas cakrawala sajian materi pembelajaran yang diberikan. Peserta didik akan memperoleh pengalaman beragam selama proses pembelajaran yang sangat berguna bagi peserta didik dalam menghadapi berbagai tugas dan tanggung jawab berbagai macam, baik dalam pendidikan, di keluarga, dan masyarakat. Pemanfaatan media pembelajaran menyajikan sesuatu yang sulit diadakan di ruangan kelas, dikunjungi atau dilihat, baik karena ukurannya yang terlalu besar seperti sistem tata surya, terlalu kecil seperti virus, seperti yang telah dijelaskan di bagian latar belakang bahwa secara garis besar media pembelajaran terdiri dari 4 jenis. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang relevan. Penelitian tentang pemanfaatan media dalam proses pembelajaran telah banyak dilakukan, seperti yang telah dilakukan oleh Kuswinarti yang berjudul Pemanfaatan Media Pembelajaran di Sekolah Dasar pada tahun 2009. Hasil penelitian yang ditulis oleh Kuswinarti membahas tentang bagaimana penggunaan media itu dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, ia juga menitikberatkan penelitiannya pada penggunaan media film, khususnya pada pokok bahasa konflik sosial. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Maulida yang berjudul Peranan Penggunaan Multimedia dalam Proses Pembelajaran Sosiologi terhadap Aktivitas Belajar Siswa Kelas 5. Penelitian tersebut menitikberatkan dan memanfaatkan multimedia dalam pembelajaran sosiologi di kelas. Pembelajaran berbasis multimedia merupakan rangkaian dalam beberapa jenis media yang menjadi satu paket setting media yang digunakan dalam pembelajaran. Berarti dalam pembelajaran dapat digunakan berbagai media sesuai dengan sarana prasarana yang memadai di sekolah tersebut. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Adapun dari bab 3 yaitu pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengembangan alat pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pendekatan penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan dan mencoba mendeskripsi dan mempelajari pemanfaatan media pembelajaran di Sekolah Dasar Impres 167 Matuanging. Mendefinisikan studi kasus merupakan sesuatu penelitian yang empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dengan konteks tidak tampak dengan tegas dan multisumber digunakan. Selanjutnya adalah subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa Sekolah Dasar Impres 167 Matuanging. Sesuai dengan penjelasan awal bahwa guru harus memiliki kreativitas untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran yang relevan. Alasan subjek penelitian yang pertama adalah guru, karena yang mengatur segala macam proses pembelajaran adalah seorang guru. Di sini guru bisa disebut sebagai pelaku utama atau the main actor dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama itu metode interview atau wawancara, yang kedua metode observasi, yang ketiga metode dokumentasi. Selanjutnya adalah pengembangan alat pengumpulan data. Adapun di sini pengembangan alat pengumpulan data, yang pertama menyusun kisi-kisi, yang kedua merumuskan pertanyaan penelitian, yang ketiga uji alat pengumpulan data. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama mengorganisasikan data, yang kedua mengelompokkan berdasarkan kategori, tema, dan pola jawaban, yang ketiga menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data, yang kelima mencari alternatif penjelasan bagi data, yang kelima menulis hasil penelitian. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.